Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali pada tanggal 29 Juli tahun 2022 di kanal YouTube HKBP Limo. Firman Tuhan yang menyapa kita sebelum beraktivitas pagi hari ini yang tertulis dari Yohanes pasal 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan bisa digambarkan pada perikop ini dalam 3 hal. Yang pertama, menceritakan tentang bagaimana gembala yang baik. Yang kedua yaitu menceritakan bagaimana pintu kandang domba. Dan yang terakhir yaitu tentang pencuri domba atau gembala yang palsu. Tugas seorang gembala yang baik itu sangat berat sebenarnya. Yang mana kita ketahui bahwa seorang gembala dia akan menuntun domba-dombanya ke padang rumput dan memberikan tuntunan ke padang rumput hijau supaya mendapat makanan yang baik, dan juga akan menjaga dombanya dengan baik supaya tidak dimangsa oleh binatang buas. Ini adalah gambaran bahwa Yesus Kristus sendirilah adalah gembala yang baik, di mana Yesus itu adalah Tuhan kita yang menuntun domba-dombanya, yaitu kita manusia ciptaannya, untuk tetap keluar dari lumpur dosa, dan kita karena dibasuh oleh dosa-dosa kita. Oleh karena itu pada firman Tuhan pagi hari ini kita dibandingkan antara pemimpin orang Farisi yang pada saat itu digambarkan sebagai pencuri domba, yang kontras dengan seorang adalah Yesus Kristus yang gembala yang baik. Kekontrasan itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan bisa kita lihat dalam nats ini. Pencuri itu selalu tidak pernah melakukan menjaga domba-dombanya, bahkan membiarkan dombanya dimangsa oleh binatang buas. Sementara gembala yang baik itu selalu menuntun dan membasuh dosa pada dombanya. Itulah yang dikatakan dalam hal ini bahwa kita sebagai domba yang baik, kita tentu akan setia kepada gembalanya. Oleh karena itu kita diingatkan pada firman ini supaya kita memilih mana yang harus kita ikuti. Apakah si pencuri atau gembala yang baik? Tentu hal ini kita harus mengetahui bahwa gembala yang baik itu yaitu Yesus Kristus sendiri telah membasuh dosa-dosa kita. Kita menjadi anak-anaknya di dalam perjalanan hidup kita. Karena kita mendapatkan hidup yang nyata pada saat ini, menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan pada saat ini dan masa yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengingat bahwa gembala yang baik itu memberikan hidup, bukan hanya sekedar hidup, bahkan kita diberi kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud di sini adalah bagaimana hidup rohani kita dapat berjalan dengan baik dan bukan sekedar materi yang dijanjikan, karena materi itu adalah hidup sementara. Nah, yang dimaksud dengan kelimpahan itu di dalam firman Tuhan adalah kita menerima hidup yang kekal dan kualitas hidup kita terjamin. Itulah yang menjadi kelebihan daripada gembala yang baik itu, memberikan bukan sekedar hidup tetapi memberikan kelimpahannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita berpikir seolah apakah kita hanya terpaku oleh hidup di dalam materi. Karena tanpa
kita hidup di dalam kebenaran, maka kita akan menjadi orang yang hidupnya kosong tanpa ada pengharapan. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini diingatkan supaya pertanyaan yang menjadi buat renungan kita, yang pertama, apakah hidup kita telah bersaksi bahwa kita telah menikmati hidup yang Tuhan berikan pada saat ini? Nah, di dalam perikop ini, hidup berkelimpahan tadi dijelaskan bahwa bukan sekedar hidup di dalam materi, tetapi Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa melalui karya penyalipannya, dan kita sudah mendapat kebangkitan ketika Yesus juga bangkit. Dan lebih daripada itu, kita dikaruniai Roh Kudus yang harus kita nyatakan dalam diri kita sehingga bisa bertumbuh di dalam iman, yaitu yang tertulis di dalam Galatia 5 pasal 22. Oleh karena itu, nats firman Tuhan yang bisa kita dapat menjadi renungan kita, yang pertama, selalulah mengucap syukur di dalam Tuhan, sehingga kita akan tetap mampu mengenal bahwa Tuhan itu memberikan berkat buat kita, dan berkat itu sudah bisa kita rasakan pada masa-masa kini dan masa yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Yang kedua, kalau iman kita kuat di dalam Tuhan, bahwa kita tidak akan pernah ragu menghadapi perjalanan hidup, karena gangguan oleh pemahaman-pemahaman yang membawa kita kepada keraguan itu. Tetapi di dalam iman yang kuat, kita akan tetap dimampukan oleh Tuhan. Yang ketiga, menjadi renungan kita yang bisa kita dapat, dasar semuanya itu adalah firman Tuhan. Oleh karenanya, kita harus tunduk kepada firman Tuhan yang akan memampukan kita mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita, yang mengangkat kita dari lumpur dosa, dan sekaligus kita tetap rendah hati dan menyembahnya di dalam kebenaran dan roh. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami, karena Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah gembala yang baik dan pintu kandang domba, di mana kami bisa masuk ke dalam pimpinan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mampu mengenal suara-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami sebagai domba yang setia, yang mengikuti firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mengingat semua apapun yang kami lakukan, kelemahan kami, supaya Tuhan memberikan kekuatan, memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari melalui firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa juga buat keluarga, depas keluarga, dan kami juga anak-anak-Mu tetap setia mengikuti firman-Mu di pagi hari ini untuk melakukan aktivitas kami, sehingga kami dimampukan melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami, mungkin ada yang masih dalam penyembuhan, pemulihan dalam penyakit. Tuhan berkati setiap obat yang mereka pakai. Tuhan, kami juga berdoa buat semua keluarga yang mungkin mengalami pergumulan dalam setiap pekerjaan, baik belajar, baik kegiatan sehari-hari. Kami tetap serahkan ke tangan-Mu. Bapalah yang memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, sehingga di dalam suara Tuhan kami tetap mendengarkan, dan pimpinan Roh-Mu menjadi kekuatan, menjadi saksi dalam hidup kami untuk bertumbuh di dalam iman yang kuat. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.